memasukkan unsur-unsur yang meminimalisir kejahilan tadi bisa semakin besar efeknya. Caranya dengan menitipkan suara kepada orang-orang yang punya kompetensi lebih. Dan saya rasa juga kalau berkaca pada situasi musyawarahnya para sahabat itu juga begitu kan, nggak semuanya satu one man one vote, tapi sahabat-sahabat yang punya posisi lebih itu suaranya didengar lebih kuat gitu daripada sahabat-sahabat yang mohon maaf biasa aja gitu, nggak kontribusinya ya sebagai prajurit dan lain sebagainya itu. Jadi saya rasa ya semuanya memang mulai rusak ketika diganti dengan monarki absolut, lalu demokrasi hari ini dirusak oleh mohon maaf ya partai politik menurut saya yang mengelabui sistem dan lain sebagainya. Jadi musyawarah ya musyawarah tetapi bukan dengan berbasis voting gitu. Sekian Pak tambahan dari Rizky. Mohon Ya, maaf banyak salahnya. keren, keren. Barangkali ada tanggapan balik dari Pak Subi Ya, sembari menunggu pertanyaan yang lain. ya, baik, baik. Terima kasih Mas Riki. Ini memperkaya diskusi kita. Jadi senang sekali ada refleksi tentang sila keempat itu. Jadi memang kalau dalam sistem Pancasila kita, dasar yang paling ketika kita bicara tentang sistem kenegaraan ya ada di sila keempat itu ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi ini konsepnya konsep Islam ini. Coba kalau kita penggal satu-satu aja ya. Kerakyatan itu rakyat itu. Itu dalam bahasa Arabnya itu ya. Jadi ada hadis atau bukan ya, Mas? Apa itu ya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nah itu konsep kerakyatan itu sebenarnya. Jadi memang founding fathers kita itu sangat luar biasa sekali ya ketika memilih kata itu betul-betul di dalamnya itu ada filosofi yang sangat dalam, konsep kerakyatan. Konsep kerakyatan itu apa? Konsep tanggung jawab sebenarnya. Jadi rakyat itu adalah orang yang bertanggung jawab, bukan hanya soal bahwa dia punya hak-hak. Kan sering orang, wah hak saya bagaimana nih gitu ya. Tapi kalau dalam konsep kerakyatan sebenarnya yang lebih penting itu adalah pertanggungjawaban kita. Jadi kita ketika hidup ini apa pertanggungjawaban kita gitu ya. Dalam konteks negara kita akan berperan sebagai apa gitu. Apa kontribusi kita bagi bangsa ini? Nah, itu konsep rakyat. Jadi kalau kita mengatakan bahwa saya adalah rakyat Indonesia, maka pertanyaan untuk kita sendiri adalah apa kontribusi kita untuk bangsa Indonesia? Apakah merusak gitu ya dengan jadi harus ada kalau ada satu hadis yang dikutip oleh Nabi Muhammad itu, jadi hikmah itu adalah kebenaran di luar kenabian. Jadi produk-produk pikiran kita yang luhur, yang genuine gitu, yang pilihan itu adalah hikmah. Jadi negara ini seharusnya dipimpin oleh orang yang mengerti hikmah. Hakim ya. Kalau dalam bahasa Arab itu hakim kan. Hukum, hakim dan hikmah itu tiga konsep yang saling berhubungan ya. Jadi hikmah itu akan melahirkan hukum, yang hukum itu akan dieksekusi oleh hakim. Jadi hikmah itu formulasinya itu adalah hukum. Hukum itu nanti dieksekusi oleh seorang hakim. Nah, problemnya adalah
Bagaimana kalau hakimnya bisa dibayar? Hakimnya bisa dimanipulasi gitu. Wah, udah kacau ya kalau seperti itu. Padahal kehidupan publik kita, bangsa kita itu seperti permainan. Permainan. Hukum itu adalah peraturannya. Bayangkan kalau orang sudah mengotak-atik hukum, itu sangat berbahaya sekali. Makanya kemarin ada masalah-masalah seputar hukum ya. Oh, itu sangat mengerikan sebenarnya kalau kalau kita refleksikan dalam konteks penyelamatan negara ini ya, negara sebagai hasil istihad ulama. Ini kan Indonesia ini kan sebenarnya bukan hanya soal berjuang menumpahkan darah, tetapi ini hasil istihad para ulama. Ini hasil istihad para ulama yang harus kita pertahankan. Nah, kalau ada yang mau merusak hukum dan seterusnya, kita perlu ingatkan. Nah, hakim. Jadi dengan menyebut hikmah bahwa negara ini pertama-tama itu dipandu oleh nilai. Nilai apa? Kalau nilai apa? Kita kembali kalau pada Al-Quran, maka nilai ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu kan, kalau simbolnya apa itu ya? Simbolnya itu kan bintang ya. Itu yang dimaksud bintang, bintang apa ya? Itu bintang timur. Jadi, filosofi bintang itu yang simbolnya adalah bintang. Karena begini, kalau di masyarakat masyarakat kepulauan ya, laut gitu yang biasa berlayar gitu ya, negeri bahari, kita kan negeri bahari ya. Orang kalau sedang nelayan gitu ya, masuk ke lautan, di tengah laut, pemandunya apa? Pemandunya bintang kan, arah bintang. Jadi bintang pemandu. Itu yang nanti sesungguhnya mengarahkan bangsa ini. Jadi hikmah itu berasal sebenarnya itu dari agama kita, memang itu menjadi pandangan hidup di bangsa. Nah, itu ketuhanan. Jadi itu konsepnya. Jadi seharusnya semua hal itu tunduk pada nilai. Semua hal itu tunduk pada nilai-nilai ketuhanan. Itu konsekuensi dari sila keempat. Nah, ini tafsir ya. Jadi tafsir Pancasila ini tafsir jalan lain. Jadi bukan tafsir jalan lain. Nah, di situ disebut sila itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Musyawarah, konsep musyawarah. Jadi lagi-lagi bukan soal mayoritas musyawarah itu ya soal ide-ide kita mana yang paling rasional, yang paling bisa kita terima dan paling bermanfaat kan. Itu seharusnya. Bukan presiden threshold. Jadi itu sebenarnya kalau kita kembali ke akar ini kita ya, akar sila dasar negara kita seharusnya seperti itu. Musyawarah itu apa? Nah, itu ya di dalamnya orang-orang cerdas, orang-orang pintar, orang yang memang sudah punya ide, yang sudah terasah pikirannya gitu, supaya bisa debat. Kalau saya pendapatnya seperti ini, bagaimana Anda? Terus bisa saling sahut menyahut ide gitu ya. Lalu kemudian disitulah diputuskan sesuatu yang sangat penting bagi bangsa ini. Bayangkan kalau wakil-wakil kita itu yang dipilih secara dalam tanda kutip ya, dipilih secara serampangan karena hanya banyak uang saja dan miskin ide, apa yang terjadi? Akhirnya produk hukumnya, kebijakannya itu tidak bijaksana. Jadi kalau nggak bijaksana ya bijak sini. Bijak sini itu artinya ya kepentingan saya saja yang yang diperjuangkan. Nah, itu yang terjadi.
Ya memang kalau mikir negara ini kadang-kadang agak-agak pesimistik ya, Mas Rizky ya, Mas Diki. Iya, pesimistik Tapi karena gini ya Pak. Pesimistiknya kan kita lihatnya kayak gitu. Jadi udah suaranya voting, habis itu masih diatur sama presiden threshold. Jadi ya ya, makin aja tuh yang menang suara lebih banyak, ya dia nggak bakal punya lawan dong di DPR. ya, ya, Sekuat-kuatnya misalkan Nasdem, PKS dan sebagainya bikin koalisi suara, ya tetap kalah suaranya sama PDI yang punya 128 kursi gitu. ya. Nah itu jika rasionalitas dari demokrasi praktis yang kita jalankan saat ini. Nah, sebenarnya kalau dalam konteks sistem demokrasi itu tidak ada yang kaku atau dogmatis ya. Oh, ini harus pemilihan umum secara kita bangsa Indonesia pernah mengalami berbagai model demokrasi ya. Demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi model reformasi sekarang gitu ya. Pemilihan juga sudah kita alami berbeda-beda, ada yang perwakilan. Dulu presiden nggak dipilih langsung, itu juga pernah. Jadi sebenarnya tinggal dihitung saja, dihitung apanya, dihitung manfaat dan mudorotnya. Mana yang lebih banyak manfaatnya? Pemilihan langsung. Coba kalau kita bayangkan ya, pemilihan langsung itu berapa biaya yang dibutuhkan? Itu kan ratusan triliun. Wah, itu kalau buat Gitu Pak. kajian ya, kalau kita buat kajian tafsir itu udah kayaknya sampai muntah-muntah gitu. Iya itu Pak maksud saya Pak. Coba biayanya aja nggak masuk akal gitu. Ya, jadi sangat mahal. Demokrasi itu sangat mahal. Dan karena mahal itulah, maka hanya orang-orang yang punya uang, orang-orang yang punya modal saja yang pada